Oke, sahabat siar, baru kali ini kita liputan naik odong-odong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Sahabat siar, ini luar biasa ya. Pada akhirnya kami tim Syiar Dalam Gelap telah berada di Desa Panjalu, Kecamatan Panjalu, Kabupaten Ciamis. Tepatnya kita ingin mengadakan beberapa rangkaian kegiatan di Situ Lengkong. Ya, termasuk nanti kita juga akan nyebrang ke Nusa Larang. Ini luar biasa. Karena apa? Situ Lengkong ini tentu saja sudah banyak dikenal ya oleh masyarakat kita, baik di wilayah Tatar Sunda ataupun di luar dari Tatar Sunda ini. Dan insya Allah kita akan pergi ke satu pulau namanya apa? Lupa nih. Nusa Larang. Bukan Nusa Larang. Pulau ini. Nusa Pakel. Iya, kita ada beberapa rangkaian kegiatan dan ini juga luar biasa disupport oleh Pak Kepala Desa, Pak Kabid, Bumdes, MUI juga, Karang Taruna, Panjalu, terutama MUI ya yang sebagai kuncen ya. Ini agak sedikit menarik sahabat siat dan sangat berbeda dengan tempat-tempat yang lain. Jadi yang menjadi ketua MUI di sini sekaligus menjabat sebagai juru kunci. Wah, ini luar biasa. Jadi nggak sembarangan ini untuk menjadi seorang juru kunci. Dia harus masuk dalam jajaran Majelis Ulama Indonesia. Oke lah sahabat siar, ini perjalanannya juga luar biasa. Kita ada odong-odong ini, satu rangkaian wisata yang ada di Desa Panjalu ini di Situ Lengkong. Ya, nanti mudah-mudahan kita bisa melihat beberapa titik-titik yang memang di Nusa Larang itu ada beberapa makam dari keturunan kerajaan Panjalu, dan yang paling terkenal adalah Rakyat Kencana ya, kalau nggak salah ya. Nah, itu yang banyak didatangi para peziarah atau wisata religi. Baiklah sahabat siar, ternyata udah sampai kita nih. Iya. Masih jauh kan? Oh, masih jauh? Bukan di sini? Oke lah sahabat siar, nanti kita juga akan ada session wawancara. Wah, di situ juga ada makam Karomah Eyang Sakti, Keramat Ujung Winangun, dan juga kalau nggak salah bupati-bupati Panjalu juga di sini ya. Iya. Yang zaman dulunya, masya Allah. Nah, ini yang disebut dengan apa deh, Dika? Ini masih area pemakaman, Ustaz. Area pemakaman ya. Masya Allah. Kalau itu sendiri berapa kali ke sini? 3 kali sih betul. Baru 3 kali ya. Masya Allah, luar biasa. Dan genangan air ini apa ya? Memang ada mata airnya atau mengandalkan dari curah hujan? Kalau menurut warga sini ada mata air. Ada mata air ya? Masya Allah. Baiklah sahabat siar, ini merupakan satu kegiatan yang luar biasa. Apalagi kita melihat alam Panjalu itu sangat-sangat indah. Jadi sahabat-sahabat kalau ingin melakukan wisata-wisata religi, wisata ziarah sambil menikmati pemandangan panorama alam, silahkan datang ke Situ Lengkong. Tapi ingat, ziarah kita ziarah yang betul-betul dapat ataupun mampu mendatangkan kebaikan kepada kita. Ya, jangan suka minta ke kuburan. Nah, itu salah satu pesan kita. Ya, karena apa? Ziarah merupakan salah satu ibadah yang disunahkan. Jangan sampai dikotori oleh permintaan-permintaan kita kepada orang-orang yang dimakamkan di tempat peziarahan. Baiklah sahabat siar, kita kayaknya sudah hampir memasuki tempatnya. Ya, jangan kemana-mana, tetap di Syiar Dalam Gelap. Siar, Masya Allah ya. Ini kita menarik karena kita menuju lokasi liputan untuk survei dan wawancara menaiki odong-odong ya dari base camp. Masya Allah. Ini pengalaman baru STG ini. Naik odong-odong ya. Biasa ibu-ibu pengajian, anak-anak
SDG naik odong-odong, Masya Allah. Cuma di Panjalu nih. Memang Panjalu ini cukup ini ya, menyimpan sejarah yang dalam terkait Panjalu, Kawali, pokoknya banyak. Kita udah nyampe. Masya Allah, di depan kita udah ada situ. Situ Lengkong ya, bisa dilihat nih belakang saya nih. Wah, ajib, Masya Allah. Boleh mancing nggak ya? Iya, ini jiwa mancing meronta-ronta ini. Memang suasananya cukup nikmat ya. Sejauh mata memandang, hijau dan juga air yang Masya Allah bersih, luas ya, dikelilingi oleh perbukitan. Rombongan sana tuh. Ya, Rombongan. oh iya, rombongan di depan sana, Masya Allah. Jadi kayaknya kalau dari seberang tadi tinggal jalan doang gitu. Tinggal nyebrang lewat air ya. Nanti biasanya sih nyebrang jalan di atas air gitu. Air comberan. Air kali. Masya Allah. SDG, Syiar Dalam Gelap, sebuah komunitas yang tiada henti melakukan syiar kebaikan. Bisa kita temukan official grupnya di TikTok, YouTube, Instagram, dan sosial media lainnya, dengan viewers dan followers yang luar biasa. Hashtagnya atau jargonnya yang sangat memorable banget, berkesan sekali, yaitu jaga terus iman, ilmu dan amal kita dengan syiar dalam gelap, beri warna yang indah di kehidupan ini dan sinari gelapnya malam dengan syiar yang penuh kebaikan. Betul kan Pak?
Betul? Hari ini ada di Panjalu dan sangat berterima kasih sekali Pak Ustadz, oleh Allah sudah diperjalankan menuju tempat kami di Panjalu, dan mudah-mudahan ini membawa keberkahan, Amin. membawa sinergitas yang baik Amin. untuk memperkuat wisata religi di Jawa Barat, memperkuat wisata religi di Kabupaten Ciamis. Dengan harapan potensi lokal yang ada di Desa Panjalu ini bisa bermanfaat bagi semuanya, Pak. Harapan. Terima kasih, tak banyak yang bisa saya sebutkan. Oh ya, lupa buat saudara Panjalu, saudara saya yang saya cintai, Kang Aceh. Terima kasih, selamat datang di Desa Panjalu, Kang Aceh. Banyak kelihatan saya ke Jalan-jalan ke Desa Panjalu. Jangan lupa mampir ke Nusa Larang. Begitu indahnya jikalau kita bersatu, maka akan tumbuhlah cinta dan kasih sayang. Udah cukup itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Kepala Desa Panjalu beserta Pak Sekdes ya, juga Pak Kabid Kabupaten Ciamis, Dinas Pariwisata yang saya muliakan, juga kepada Ketua BPD, Ketua MUI, BUMDes dan lembaga-lembaga yang terkait, sekaligus yang sangat saya hormati dan muliakan para tokoh Desa Panjalu, para sepuh, juga karang tarunanya yang luar biasa, termasuk ibu-ibu PKK yang suaranya luar biasa. Iya. Udah pernah masuk dapur rekaman belum, Bu, kira-kira, Bu? Hah? Ada beberapa sudah, Pak. Udah ya? Kalau Tapi belum, kayaknya harus diri lagi ya, Pak. iya. Kalau mau masuk, masuk aja nggak apa-apa. Habis masuk keluar lagi. Oh, gitu. Iya. Yang pertama dan paling utama tentu puji dan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas takdirnya, atas nikmatnya kita dipertemukan di tempat ini. Iya, guna untuk menjalin silaturahmi, keakraban, apalagi saya sebagai orang yang dilahirkan di Tatar Sunda ini luar biasa sekali penyambutan yang diberikan oleh masyarakat Desa Panjalu di bawah pimpinan Pak Kuwu, Kepala Desa, yang namanya sampai sekarang saya belum tahu namanya siapa. Pak Yuyun ya? Pak Yuyus. Oh, Pak Yuyus, Pak. Iya. Habis panggilnya enak, Pak Kuwu, Pak Kuwu ya. Pak Yuyus ya. Masya Allah. Dan mudah-mudahan ini merupakan anugerah nikmat yang Allah berikan berupa cinta dan kasih sayang. Karena terus terang aja, cinta itu anugerah dari Allah, dan ketika anugerah itu Allah cabut dalam hati kita, yang tersisa hanya kebencian. Nauzubillah summa nauzubillah. Dan mudah-mudahan kita selalu diberikan anugerah cinta dan kasih sayang, baik terhadap sesama muslim atau masyarakat secara umum. Kemudian salawat teriring salam tak lupa pula kita kirimkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan kita semua. Baiklah bapak-bapak yang mudah-mudahan selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama sekali tentu saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sangat-sangat berterima kasih kepada Pak Kuwu, Pak Kabid, dan semua elemen-elemen desa
Panjalu ini yang telah menyambut dengan luar biasa. Iya. Jadi betul apa yang dikatakan Pak Kuwu, dalam pertemuan ini itu ada rasa syukurnya kita, ada rasa terharunya kita, ada rasa bangganya kita, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melahirkan kita semua di tanah Pasundan atau tanah Sunda ini. Iya. Sedikit saya ingin menjelaskan tentang jati diri saya, boleh ya Pak ya? Dikit aja Pak. Ya mungkin ada yang bertanya-tanya, sebab nama saya ini di akhiran itu ada embel-embel Bawazir. Iya. Bawazir itu nama salah satu marga Arab yang berasal dari Hadrol Maut. Tetapi biasanya nih, kalau saya mengaku sebagai orang Arab, orang nggak ada yang percaya. Ini kadang bingung gitu. Padahal bapak saya kandung itu orang Arab. Rambutnya keriting, kulitnya hitam, hidungnya mancung. Cuman karena saya punya ibu yang berasal dari Pajajaran, hidungnya hidung Pajajaran nih. Bukan hidung Arab. Makanya terkadang saya lebih senang menginformasikan saya ini orang Sunda. Iya. Karena apa? Karena ternyata Allah memberikan bentuk yang sedemikian indah kepada saya. Cia. Maaf. Wow. Itu sebagai orang Sunda. Iya. Orang Sunda terutama Bogor nih Pak ya. Itu kan dikenalnya hidungnya yang mancung ke dalam. Iya, Masya Allah, luar biasa. Jadi saya haturkan ribuan terima kasih Pak Kuwu. Iya, Pak Kabid juga semua jajarannya, Ketua MUI, tokoh kita ini luar biasa. Yang baru kali ini nih, saya selama 4 menjelang 5 tahun ini melalang buana di Nusantara, khususnya Pulau Jawa dan Sumatera, untuk menggali informasi baik sejarah, mitos dan lain sebagainya. Yang menjadi kuncen satu wilayah itu adalah Ketua MUI. Wah, ini luar biasa ini. Iya, luar biasa. Kadang yang namanya kuncen itu comot sono, comot sini. Yang dia nggak paham sejarah, apalagi bukan berasal dari tempat itu. Iya, banyak kuncen-kuncen palsu. Bahkan kita ada satu tempat itu jumlah kuncennya mendekati 50 orang. Ada itu yang mereka bergiliran. Wah, belum saling bersaing ketika kita wawancara, saling menjelekan antara kuncen satu dengan kuncen yang lain. Ya, gimana kita bisa mempelajari sejarah leluhur kita kalau orang yang diberikan kepercayaan mereka mengkhianati para leluhur yang telah mendiami atau membesarkan tempat tersebut. Makanya saya bersyukur ini di Desa Panjalu yang merupakan satu tempat yang sakral ya, karena diawali dari kabuyutan dulunya itu sampai menjadi sebuah kerajaan. Apalagi di masa-masa akhir itu dipimpin raja-raja yang muslim, ini luar biasa. Ya, terutama Bapak Ketua Yayasan Boros Ngora ini yang luar biasa. Terima kasih Bapak udah hadir. Ya, hormat saya kepada Bapak. Tadi karena lupa disebut kayaknya. Saya mohon maaf Pak ya, lupa disebut ini. Karena di sini itu dikenal ada tokoh Raja Panjalu yang bernama Prabu Boros Ngora, yang memiliki perjalanan cerita yang penuh dengan siloka, yang kita harus mampu menggali itu semua sebagai apa? Sebagai pelajaran bagi generasi setelahnya. Ya. Sunda ini penuh dengan siloka-siloka. Kadang para leluhur kita itu cara mendidik generasi mereka bukan seperti sekarang gitu. Seperti orang makan roti 1 + 1 2 dan lain sebagainya, tetapi mereka mengajarkan dengan berbagai macam falsafah hidup yang seharusnya kita harus pegang teguh sampai sekarang, terutama falsafah hidup orang-orang Panjalu. Ya, tapi saya nggak hafal itu ya Panjalu ya. Makan karena halal apa itu? Mangan karena halal, pakai karena suci, tekad ucap lampah sebenarnya. Oh, Masya Allah, itu kalau diterapkan dalam kehidupan kita itu luar biasa. Dan ini satu warisan leluhur yang nggak boleh kita sia-siakan atau sepelekan.
Bahkan kalau perlu kita bumi hanguskan Panjalu dengan istilah seperti itu, diterapkan dalam segala aspek kehidupan. Sehingga apa? Tentu para leluhur Panjalu itu mengeluarkan filsafah seperti itu bukan merupakan satu ucapan yang bisa disepelekan. Pasti mengandung makna yang begitu dalam, yang sangat bermanfaat dalam kehidupan bermasyarakat di desa Panjalu ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, selebihnya dalam sambutan ini tentu saya secara pribadi juga mewakili murid-murid saya, ya, baik dari Korwil Tasikmalaya, ada dari Korwil Tangerang Raya, Korwil Bandung, Korwil Bekasi, Korwil Garut, yang dari list kita itu sampai nanti sore ini jumlahnya kurang lebih 300 orang Pak Guru. Iya, 300 orang. Ya, jadi mohon izin kalau nanti malam kegiatannya kemungkinan banyak dari murid-murid saya yang ikut hadir. Karena apa? Karena rasa penasaran sekaligus ingin tahu tentang desa Panjalu ini. Baik kabuyutannya zaman dahulu, baik kerajaannya zaman dahulu. Mereka antusias ingin mengetahui secara langsung. Walaupun nanti di YouTube juga ada gitu. Bahkan dari Tangerang itu kurang lebih 5 mobil didatang ke sini. Syukur alhamdulillah. Makanya dengan banyaknya kru dari Syiar Dalam Gelap, kalau ada kesalahan, kekhilafan, atau ada tindak lanjut, tindakan baik ucapan atau perbuatan yang kurang berkenan, ya itu jatuh itu. Ya itu ikut-ikutan. Wah, ini bener-bener setia nih suami istri nih. Iya. Waduh, kayaknya dia terharu ya dengar sambutan aneh. Ya Ki, terharu ya Ki. Masya Allah. Ya, jadi mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Jikalau ada tindak tanduk kami, baik lisan, ucapan ataupun perbuatan yang kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Dan insya Allah ini merupakan satu langkah awal SDG bersinergi dengan masyarakat Panjalu. Insya Allah kedepannya kita akan membuat sebuah rangkaian kegiatan-kegiatan yang positif, yang sama-sama bisa mendatangkan kebaikan dan manfaat baik di dunia maupun di akhirat. Dan sedikit tentang Syiar Dalam Gelap ini, memang sejarah nama ini cukup luar biasa ya. Saya mendapatinya itu secara tidak sengaja. Jadi dulu saya ada diberikan saran oleh kawan saya orang Purworejo, kurang lebih pada tahun 2017, agar saya membuat channel dengan nama Syiar Dalam Gelap. Dan syukur alhamdulillah baru terrealisasi pada tahun 2000. Makna Syiar Dalam Gelap, nah syiarnya tadi itu udah dijelaskan tuh sama MC. Terima kasih udah mewakili saya ya, udah menjelaskan. Iya. Dan gelap ini adalah sebuah ilustrasi sesuatu yang orang banyak meninggalkan itu. Orang banyak atau menghindari itu. Sesuatu yang tidak nampak, yang kadang orang menjalaninya secara meraba-raba. Sama aja kalau di rumah malam hari mati lampu, walaupun kita udah tinggal puluhan tahun, tetap kita nggak bisa jalan secara enak. Kita pasti meraba-raba dalam kegelapan. Nah, kita mencoba untuk memberikan satu edukasi, satu penerangan tentang hal-hal yang mungkin selama ini masyarakat belum memahami atau belum mengetahui hakikat apa yang ada di tengah masyarakat. Yang kita berharap mudah-mudahan dengan adanya Syiar Dalam Gelap ini mampu untuk menjadi penerang di gelapnya malam dengan syiar yang penuh dengan kebaikan. Bapak-bapak, ibu-ibu, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sekali lagi saya haturkan ribuan terima kasih kepada semua elemen masyarakat desa Panjalu, terutama Pak Kuwu sebagai pimpinan desa Panjalu, Pak Kabid yang selalu mensupport SDG. Ya, karena waktu kita kegiatan di Kawali juga supportnya oleh beliau. Dan tadi juga beliau bisikin masih banyak nih tempat di Ciamis. Walau tenang Pak Kuwu, tenang Pak Kabid, tenang. Iya,
Bahkan saya pernah dikasih buku tebelnya hampir 1000 halaman itu tentang tempat-tempat yang bersejarah di Kabupaten Ciamis. Nah, dengan banyaknya peninggalan, ada 1000 situs, bayangin itu. Ya, kalau setiap hari kita liputan 3 tahun lah itu baru tamat itu. Ya, ini menunjukkan apa? Leluhur kita itu luar biasa dalam membangun Kabupaten Ciamis ini. Ya, baik dari kerajaan Galuhnya, baik dari Panjalunya, atau daerah-daerah sekitar Kabupaten Ciamis ini. Dari ujung timur, dari Kaulan ya, Karangkamulian itu. Ya. Yang mudah-mudahan kita sebagai penerus anak bangsa ini mampu untuk mempelajari sejarah yang ditinggalkan. Karena dengan kita memahami, mengetahui sejarah leluhur kita, itu semua dapat membangun semangat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Sahabat Syiar, dimanapun kalian semua berada, syukur alhamdulillah pada siang hari ini saya beserta kru dari Syiar Dalam Gelap telah berada di Desa Panjalu, Kecamatan Panjalu, Kabupaten Ciamis. Saya berada di salah satu tempat yang begitu sakral dan memiliki sebuah perjalanan sejarah yang panjang. Tempat itu diberi nama Situ Lengkong. Sahabat Syiar, insya Allah di tempat ini kami tim Syiar Dalam Gelap akan mengadakan beberapa rangkaian kegiatan. Terutama seperti biasa, kita akan mengadakan liputan pada malam harinya untuk menggali informasi tentang keberadaan sejarah panjang dari Kerajaan Panjalu. Sahabat Syiar, memang cukup menarik ketika kita mencoba untuk mengungkap satu perjalanan leluhur kita dalam berupa rangkaian sejarah yang masih tersimpan cukup rapat, terutama di lokasi Situ Lengkong ini. Dan ada salah satu prasasti terkenal yang berada di Kabupaten Bogor atau yang berada di Kota Bogor, tepatnya di Batu Tulis. Prasasti itu bernama Prasasti Batu Tulis, yang diantara salah satu baitnya menceritakan adanya makam Raja Galuh yang disemayamkan di Nusa Larang yang bernama Niskala Wastu Kencana. Syukur alhamdulillah pada siang hari ini saya ditemani oleh Kepala Desa Panjalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Kades. Masya Allah, alhamdulillah. Gimana, sehat deh? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini satu kehormatan sekali ini support yang diberikan kepada kami Syiar Dalam Gelap untuk menggali informasi pertama tentang wisata religi yang sudah cukup terkenal ya. Betul, di Kabupaten Ciamis. Betul, Pak. Bahkan konon katanya destinasi wisata religi ini yang terbesar ya di Kabupaten Ciamis ya. Insya Allah, Pak. Iya, Insya Allah. Dari kunjungan yang datang. Betul. Juga selain ada wisata religi, sahabat Syiar juga yang berada di Kabupaten Ciamis, terutama yang sedang silaturahmi di wilayah Kabupaten Ciamis untuk mampir di destinasi wisata ya Situ Lengkong. Karena kita banyak perahu-perahu yang bisa mengelilingi wilayah di sini. Betul. Sekaligus kalau ingin mengetahui lebih lanjut tentang sejarah Panjalu juga ada. Ini kok nggak salah Nusa Larang ya? Nusa Larang, Pak. Betul. Masya Allah. Betul. Pak Kades, ini memang menarik Pak Kades. Siapa? Karena saya yakin bangsa Indonesia, masyarakat pada umumnya, mereka rata-rata sudah banyak mengenal, mengetahui ataupun mendengar nama Situ Lengkong. Ya, karena perjalanan sejarah yang begitu panjang di tempat ini. Alhamdulillah. Apalagi kadang Situ Lengkong ataupun Panjalu ini dikaitkan sebuah kerajaan besar yang pernah ada di Tatar Sunda, Kerajaan Galuh. Galuh, ya. Betul. Yang pertama sekali yang saya pengen tahu nih Pak, itu betul kalau memang Desa Panjalu ini merupakan destinasi wisata di Kabupaten Panjalu yang sangat diminati oleh masyarakat, Pak? Alhamdulillah, terima kasih Pak atas kedatangannya di Desa Panjalu beserta tim. Alhamdulillah berkah bagi kami warga Desa Panjalu. Alhamdulillah. Menurut data yang di kami dari tahun 2021, alhamdulillah tingkat kunjungan wisata yang datang ke sini itu berkisar di antara 400 sampai 1 juta orang per tahun. Allah, per tahun ya? Per tahun, Pak. Alhamdulillah. Luar biasa.
Dan itu apa aja yang ditawarkan oleh Desa Panjalu ini untuk wisata itu? Saat ini memang kita belum bisa buka secara keseluruhan terkait potensi Situ Lengkong ini. Kami baru bisa membuka wisata religi. Pak. Wisata religi. Jadi memang fokusnya kepada wisata religi, ya. Betul. Insya Allah kami sedang fokus ini nanti dari bagian dari wisata umumnya, Bah. Insya Allah. Masya Allah. Mudah-mudahan dikasih kemudahan sama Allah untuk terus mengembangkan dan memajukan potensi-potensi yang ada. Karena insya Allah ini sangat bermanfaat dan berdampak positif kepada masyarakat setempat, ya. Desa Panjalu secara khusus. Amin, Bah. Oke. Ini luar biasa. Dan ini perahu-perahu ini disediakan untuk apa nih, Pak Kades? Ini untuk para wisatawan yang mau menyeberang ke Nusa Larang, Pak. Ke Nusa Larang. Nusa Larang, betul. Dan memang betul di dalam sana itu banyak peninggalan-peninggalan dari sejarah Panjalu. Insya Allah, Bah, yang kami pahami dengan Babad Panjalu, disinilah bersemayamnya Raja Panjalu, termasuk Raja Galuh, para raja di sini. Insya Allah keluarganya ada di Nusa Larang ini. Masya Allah, dan aksesnya dengan menggunakan perahu ini. Betul, Bah. Betul. Waduh, berarti saya harus naik perahu dong. Siap, Bah. Sudah kami siapkan, Bah. Udah disiapin. Siap. Oke, sama siang ini akan semakin menarik perbincangan kita tentang Situ Lengkong, terutama di Nusa Larang yang memang banyak tersebar, ya, makam-makam yang ada di dalamnya, ya. Betul. Iya. Oke lah, Pak Kuwu, kayaknya mumpung hujan belum terlalu deras, kita langsung aja naik perahu. Oke, sahabat siar, kita coba. Ada ininya nggak, ya? Pelampung. Digendong sama saya, Pak. Ini kalau berbicara kedalaman, Pak Kuwu, ini kira-kira dalamnya berapa meter ini? Saat ini memang sedimentasinya sudah lumayan akut, Bah, 60% ke atas. Jadi hari ini Situ Lengkong ini berkisar kedalaman di 2-6 meter, Pak. 2-6 meter, ya? Betul, Pak. Kalau dulu sangat dalam, Pak. Kalau dulu lebih dalam lagi, ya? Dulu, betul. Masya Allah. Dan ada waktu-waktu tertentu nggak kalau air ini surut atau mengering seperti itu? Memang kondisi Desa Panjalu hari ini di masalah alam memang sangat memprihatinkan, Bah. 2018 di sini sempat terjadi susut, Bah. Bisa dipakai main bola, ya? Di sini tuh, Bah. Oh, bisa main bola? Betul. Masya Allah. Ya, alhamdulillah kami bersama masyarakat saat ini lagi gencar-gencarnya reboisasi atau penanaman di titik-titik yang menjadi penyangga Situ Lengkong ini, Bah. Oke. Kita kayaknya yang ini, ya? Ini khususon, Bah. Khususon, Bah. Khususon. Full musik nggak ini? Ada, Bah. Oke, Pak Kuwu. Waduh, Masya Allah. Siap. Bismillah. Ini menarik sekali, Pak Kuwu. Dan ini kalau saya boleh nanya seputar wisata, ya, di Desa Panjalu ini, kadang yang suka jadi kendala itu area parkir misalnya. Betul. Atau dari segi kesiapan kuliner, makan, itu apa ada di tempat ini? Area parkir ada, Pak. Cukup luas, ya, untuk bis misalnya atau kendaraan besar? Sangat kurang. Sangat kurang memang. Kami kelemahan kami ini nggak ada lahan untuk parkir lagi, Pak. Jadi parkir memang kami sangat kurang. Namun sekali lagi kami lagi mencoba fokus untuk membuka daerah utara, di mana di utara ini masih terbentang luas lahan-lahan yang bisa dipakai untuk parkir atau pemberdayaan UMKM. Masya Allah. Jadi memang potensi pengembangan di Desa Panjalu, terutama wisatanya, masih terbuka lebar, ya? Sangat terbuka lebar, ya? Ada kurang lebih luasnya 25 hektar yang 25 hektar. Masya Allah. Jadi sahabat siar nggak perlu khawatir itu dengan kebijakan-kebijakan yang diberikan oleh Pak Kuwu, terutama dalam penyediaan semua sarana dan prasarana. Insya Allah akan memberikan kenyamanan bagi siapa saja yang berwisata religi ke tempat ini. Ya. Terus Pak Kuwu, ini kita kalau ke Nusa Larang ini apa ada tiket bayar masuk dan lain sebagainya untuk berziarah misalnya? Ada, Pak. Alhamdulillah di kesempatan ini pun kami pemerintah Desa Panjalu berterima kasih kepada para wisatawan dari manapun. Pemerintah Desa Panjalu dalam pelayanan selama ini alhamdulillah sudah mempunyai perahu 5 buah, Pak. 5 buah, ya. Masya Allah. Di mana perahu ini diperuntukkan bila mana ada wisatawan yang memang tidak punya uang, kekurangan uang,
itu kami persediakan salah satunya fasilitas seperti ini. Fasilitas itu, wah, soalnya luar biasa itu. Jadi ibarat kata itu disubsidi. Insya Allah. Bukan disubsidi lagi, Pak. Apa tuh? Jadi kalau memang tidak ada uang, kita gratis ke sana antarin, Pak. Masya Allah. Kita gratis antarin. Luar biasa, sahabat siap. Dan ini memang apa ya? Saya sangat berharap ini kalau memang Desa Panjalu ini terus meningkatkan lah segala fasilitas yang diperlukan oleh para pengunjung. Insya Allah, Pak. Insya Allah ya. Alhamdulillah tahun 2024 Provinsi Jawa Barat sudah menggelontorkan dana 12 miliar kurang lebih, Pak. Masya Allah. Alhamdulillah. Rencana ada tahap selanjutnya untuk pembangunan. Mohon doanya saja dari semuanya. Karena secara analisa kami perlu 500 miliar, Pak. Untuk menjaga kelestarian ini. Betul. Dan selama ini sinergi dengan pihak pemerintah, Pemda itu terjalin dengan baik. Alhamdulillah, sangat-sangat baik, Pak. Sangat baik. Wah, ini bisa ditiru oleh wilayah-wilayah lain yang terkadang suka nggak bersinergi itu. Iya. Tapi khusus Panjalu ini luar biasa. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan segala amanah yang diberikan oleh masyarakat ini mampu dijalani dengan sebaik-baiknya. Karena semua demi apa? Demi keberlangsungan tanah kelahiran kita. Kalau bukan kita sendiri yang menjaga dan melestarikan, kepada siapa lagi kita akan memberikan amanah yang telah diwariskan para leluhur kita. Kalau untuk bulan-bulan tertentu atau ada hari-hari tertentu yang terjadi lonjakan pengunjung, apakah ada, Pak? Ada 3 bulan. Raja, Berwa, sama Mulut, Pak. Oh, Raja, Berwa, sama Mulut ya? Kalau puasa kita libur, Pak. Oh, libur ya? Libur, Pak. Kalau puasa ada. Kita fokus untuk mengakhirkan bulan puasa. Bulan puasa, wah ini luar biasa ya. Ya, sahabat Tiar. Wah, tuh lihat tuh. Wah. Jadi di sono videoin, di sini videoin. Luar biasa Pak Bowo. Saya juga secara pribadi ini ngucapin syukur alhamdulillah dan sangat berterima kasih ini sama-sama kepada Pak Bowo dan juga kepada segala elemen yang turut mensupport kegiatan ini. Ya, saya berharap bahwasanya wisata di Situ Laikam ini terus berkembang. Amin. Amin, Pak. Terutama pengunjungnya juga mereka mampu untuk mentaati peraturan. Ini kadang pengunjungnya suka sembrono dia. Betul, Pak. Iya, suka sembrono. Artinya mari kita sama-sama menjaga lingkungan kita. Jangan karena kita seorang pengunjung, kita datang lantas kita melakukan segala aktivitas apa aja secara bebas. Semua tempat pasti memiliki aturan. Dan selayaknya lah kita menjaga aturan tersebut. Demi apa? Demi kelestarian lingkungan yang sangat diamanahkan oleh para leluhur kita agar kita mampu untuk menjaganya. Masya Allah, luar biasa. Nah, kalau ini tempat apa Pak Bowo ya? Nah, ini yang baru dibangun oleh Provinsi Jawa Barat, Pak. Oh, yang dibangun provinsi pada ya? zaman Pak Ridwan Kamil. Pak Ridwan Kamil ya? Dan itu banyak rumah makan semuanya. Dan bisa diakses perahu dari ini juga ya? Sementara ini belum beres di sini, Pak. Oh, belum ya? Jadi masih pembangunan. Tempat yang tadi itu relokasi, Pak. Oh, relokasi. Artinya suatu saat dipindahkan ke sini semua? Kembali lagi ke sini. Oke. Masya Allah. Saya lihat memang begitu besar potensi yang ada itu. Ya, mudah-mudahan Pak Bowo juga sehat, selalu di Allah berikan kesehatan, perlindungan, pertolongan. Amin. Dan bisa lanjut, Bu. Jangan, Pak. Hah? Cukup 1 kali saja, Pak. Dan kata leluhur kita, jangan serakah, Pak. Oh gitu. Masya Allah. Dan mudah-mudahan siapapun yang memimpin Desa Panjalu ini mampu mereka. Betul, Pak. Iya, mampu untuk merealisasikan cita-cita semua masyarakat. Dan tentu saja mereka semua ingin hidup tentram dengan kesejahteraan. Betul. Dan juga pengunjung juga merasa nyaman ketika berkunjung ke tempat ini. Amin. Terutama dengan fasilitas-fasilitas yang disediakan. Amin, Pak. Iya. Mohon doanya saja. Dan dari tadi saya lihat banyak ya pengunjungnya ya. Alhamdulillah, Pak. Sabtu Minggu ini memang lonjakannya 100%, Pak. Lonjakan. Dan biasanya masyarakat yang datang dari daerah mana aja itu Pak Bowo?
Banyak dari mana-mana, Pak. Kita alhamdulillah sampai dari Turki tahun berapa ya? Di Turki juga ada kesini, Pak. Oh, dari luar negeri ya? Ada. Masya Allah, jadi mancanegara juga kadang datang ke tempat ini ya. Sebulan ke belakang dari Vietnam ada kesini, Pak. Ada. Kalau dari segi penelitian, Pak, apakah ada dari Dinas Purbakala, arkeolog yang mencoba untuk menggali informasi atau menyelidiki peninggalan-peninggalan di tempat ini? Ada, Pak. Cuma memang seperti yang diketahui oleh kita semua terkait Pajajaran ini, secara fisik kan memang susah untuk sebagai pembuktiannya, Pak. Iya, masih sangat minim lah ya. Sangat minim, betul. Sangat minim. Sangat minim. Wah, ini udah nyampe nih Pak Ku. Siap, Pak. Oke, kita turun ya. Bismillah. Dadah. Dadah. Wayang hiji. Wios, betul. Karena kela, Abah. Wah, ini rusuh banget satu itu. Ya, kita ke sana ya. Bismillah. Ya. Ya. Alhamdulillah. Aduh, Pak. Siap. Alhamdulillah. Loh, kok tahu? Nonton juga jangan. Wah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Kamu Siap. boleh ke saya? Oke, ini kita telah berada di Gerbang, tempat Pak. apa ini? Ini gerbang ya? Ini Nusalaran, Pak. Nusalaran. Gerbang Nusalaran, betul. Gerbang pusatnya atau memang satu-satunya gerbang di Nusalaran? Satu-satunya sekarang, Pak. Satu-satunya ya. Masya Allah. Kalau yang lebih tahu nanti terkait bagaimana Panjalu, sejarah Panjalu, ini mungkin nanti di Panjalu ada yang megangnya, Pak. Yang disebut Yayasan Boros Ngora. Oke, Beliau Masya mungkin nanti Allah. yang Sahabat bisa sehat, ini juga Alhamdulillah. Siang hari ini juga saya ditemani oleh Ketua Yayasan Boros Ngora. Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Ini terima kasih banyak atas waktunya ini. Kita memang SDG ini berniat untuk mengenalkan masyarakat tentang apa saja yang ada di Desa Panjalu, khususnya Situ Lengkong dan Nusalarang ini. Iya, Pak, yang pertama sekali ini kan gerbang ini ya. Iya. Apakah gerbang ini juga digunakan pada masa silam atau zaman dahulunya? Kalau zaman dulunya gerbang itu ada yang namanya sarekean. Sarekean ya? Sarekean di sebelah sana tadi berhadapan-hadapan dengan Nusa Oh, Panjalu. iya. Tapi itu sudah semenjak tahun 1000 berapa juga udah ditutup. Mungkin Udah sebelum ditutup ya? Memang 1800 aksesnya sudah ditutup ya? 1800 Masya ya Allah. pindah ke sini gitu ya. Dan yang menarik tadi ketika saya sampai di sini ada beberapa patung maung dan juga naga. Ini apakah ada simbol-simbol arti tertentu itu, Pak? Ya alhamdulillah, kalau dalam sejarahnya sih naga, terutama naga itu adalah simbol kerahayuan keselamatan buat dari Panjalu ini ya. Ya kalau Panjalu, kalau Maung itu emang ada sejarahnya. Sejarahnya yang berhubungan dengan Maung Panjalu, yang Bongbang Larang, Bongbang Kancana gitu. Oh, sepasang gitu? Ya sepasang, itu kembar, yang putih itu Bongbang Kancana, perempuan, yang hitam itu Bongbang Larang. Oh, hitam Laki-laki putih ya, hitam Masya putih. Allah, luar biasa. Itu Dan ada sejarahnya. emang Ada gitu. sejarah aja, wah ini nanti kapan boleh nih cerita tentang sejarah dua Maung itu nih. Iya, menarik sepertinya ya. Dan apa aja nih Pak, di apa namanya, yang makam-makam yang ada di Nusalarang ini, siapa saja yang dimakamkan di tempat ini? Yang dimakamkan di Nusalarang yang utama yaitu Prabu Haryang Kancana. Harian Kencana. Haryang Siapa beliau Kancana, itu, Pak? anaknya dari Prabu Boros Ngora. Oh, Jadi anak Prabu Boros Ngora yang kedua. Yang kedua? pertama kan Haryang Kuning, yang kedua Haryang Kancana. Gitu. dan beliau dimakamkan di Beliau tempat ini. dimakamkan tempat ini. Dan juga makam Haryang Kancana itu juga ini namanya Nusalarang. Kalau kita merujuk sama Batu Tulis Bogor, Betul? ya, di dalam Batu Tulis Bogor kalau diartikan ke bahasa Indonesia itu kan Sang Hyang Niskala Wastu Kencana yang dimakamkan di Nusalarang. Nusalarang, betul ya? Ada persamaan itu ya? Ya walau alam, mungkin dulunya beliau juga di sini juga ya jadi raja juga waktu itu di Pajajaran, Pajajaran Bogor. Masya Allah. Ya. Nah, terkait makam Boros Ngora sendiri ini,
Makam Ini Boros. banyak yang bertanya di mana ini sebenarnya. Apakah sudah ditemukan atau masih menjadi misteri kita ini? Walau alam. Ya. Wallahu Karena alam, beliau ya. amanatnya juga ya udah beramanat kepada anak cucunya sebelum wafat. Siapa saja mau besok lusa mujarah ke tempat saya tidak perlu mencari makam. Tapi cukup mencari cirinya ini pedang. Oh, Pedang pedang. itu cindera mata dari Sidina Ali itu. Masya Yang dicuci Allah. tiap bulan Tahun, Maulud. ya? Ya tiap bulan Maulud itu pada upacara nyantu. Oh iya saya pernah Setahun dengar sekali ya, itu. itu Oh, nyantu pernah itu dengar. ya. Itu. Ya insya Allah ada. Makamnya ada di Panjalu juga. Di Panjalu juga. Dan Bapak udah tahu ya? Wah nggak tahu. Oh nggak tahu sih, kita tahu. Walaupun tahu juga insya Allah nggak bakalan dikasih tahu. Oh gitu. Ya, Masya Allah. Oke kalau begitu bisa Bapak antar saya ke makam itu Boleh. Rahiang Kencana. Iya, Rahiang Kencana di sini, terus di sini ada Sembah Dalam Cak Nagara ketiga. Sembah Dalam Cak Nagara ketiga adalah Bupati Panjalu terakhir. Oh. Beliau terakhir menjadi Bupati Panjalu 1819. Oh Masya Allah abad 19 Ya, berarti 18, Panjalu 19, ya. sebagai Soko Galuh disatukan dengan Imban Nagara Tengah Galuh dan kawasan Sirah Galuh menjadi Kabupaten Galuh. Yang dirubah menjadi Kabupaten Ciamis. Oke. Itu cikal bakalnya 1819, beliau wafat 1853. 53 Ya. Masya Allah. Setelah itu di sini juga ada anak-anak dari Sembah Dalam Cak Nagara ketiga, Keturunannya, ya ada Demang Sumawijaya, ada anak yang ke nomor 9 kalau nggak salah, yaitu namanya Kei Sakti Demang Prajasasana ada di sini. Ada di sini juga ya. Ya. Malah katanya itu di sebelah makam sini saya juga kurang tahu sebelah mananya. Gus Dur waktu ke sini itu menyatakan bahwa leluhur dia itu ada di sini makamnya. Masya Allah. Makanya waktu itu Gus Dur ke sini menyatakan kepada almarhum Bapak waktu itu ya bahwa saya juga ada ya. ada, tapi orang yang mana itu saya juga belum tahu gitu ya, cuman itu mah. Masya Allah. Berarti sejarah Panjalu cukup panjang ya. Cukup Karena panjang. kan Gus Dur berasal dari Jawa Timur ya. Jawa Ini Timur. Jawa Barat. Berarti ada Ya. korelasinya tuh Jawa Korelasi Timur soalnya dengan Panjalu sendiri kan mulai ada sejarah dari zaman prasejarah. Kerajaan Panjalu aja mulai dari awal abad keempat. abad keempat ya. Abad keempat sudah ada. Tapi apakah ada kesamaan ataupun memang kemiripan dengan kerajaan Panjalu Kadiri? Panjalu Kadiri itu sudah Panjalu 1200 sudah tidak ada kerajaan. Nah 1200 sekian timbul kerajaan Kadiri Panjalu. Ya walau alam itu hubungannya. Saya juga pernah kok ke Kadiri. Pernah? Cari-cari kok gini nggak kebuka gitu. Nggak gimana kebuka, gitu. nggak kebuka. Masya Allah. Tapi cukup menarik itu apa yang dikatakan almarhum Gus Dur ya. Iya. Kalau dia ada asal dari Panjalu. tempat ini, di Panjalu ini. Saya ini nggak Walau. ditelusuri sih itu ya Pak. Ya itu waktu itu juga ya Pak. Panjalu juga berterima kasih lah begitu sama almarhum Gus Dur. Gus Dur ya. Masya Allah. Begitu terkenalnya Panjalu, datangnya para pejaroh Kesini, dari ya. Jawa Tengah, Jawa Jawa Timur itu Timur. karena itu. Masya Allah, memang seperti itulah sejarah sahabat-sahabat siar, penuh dengan misteri, dan kita memang harus termotivasi terus menggali ya, menggali terus agar apa? Agar kita mengetahui jati diri leluhur kita yang akan mewakili jati diri bangsa kita yang sangat besar, kaya akan budaya, tradisi, seni dan lain sebagainya. Wah luar biasa ini. Dan lagi pula kalau sejarah itu maaf ya, karena sejarah kita itu kebanyakan pada abadnya abad di bawah 1000 gitu ya, di bawah 10. Ya mungkin data otentiknya kurang lengkap gitu kan. Beda lagi dengan data-data sejarah di Jawa Tengah, Jawa Timur kalau itu udah zaman penjajahan, jadi ada bekasnya itu ini gitu. Jadi ya namanya sejarah, mungkin Panjalu punya sejarah sendiri. Iya. Karawang punya sejarah sendiri. Betul. Ya, Bogor punya sejarah sendiri. Kadang-kadang juga tidak sinkron, kadang-kadang ada kesamaan. Betul. Kadang-kadang. Makanya kalau dalam sejarah itu, ya kita saya pedar sejarah. Ya silahkan mau versinya sendiri, betul. Percaya atau enggak, yaitu karena ya Panjalu juga nggak bisa dikutak-kutik sejarahnya ya begitu sejarah Panjalu. Iya betul. Karena itu kan namanya juga ya. Iya. Kita harus berdiri sendiri, nggak boleh ngikutin kata orang kan Panjalu itu begini-begini, masa saya harus mindahkan sejarah. Apalagi dia juga punya kalau nggak salah babat Panjalu ya. Babat Panjalu dan ya. itu yang jadi tolak ukur mungkin ya perjalanan sejarah Panjalu Nanti itu insya ya. Allah nanti di atas saya babat Panjalu saya ini. Alhamdulillah. Oke lah sama share kayaknya kita sendiri, ini tangganya
Ini juga terutama. Ini 83 tangga. 83. 83. Oh, masih enteng. Kalau nggak percaya boleh dihitung. Saya juga belum pernah menghitung. Saya dulu Pak waktu ke Galunggung itu pernah naik tangga hampir 1000 tangga. 1000 Pak. ya. Tapi saya pakai ojek waktu itu. Saya subakir 600 kalau nggak ya. Pernah saya subakir. Apa? Di Gunung Tidar. Ah. Tangganya itu ada hitungan sampai 600 kalau. Sampai 600 ada tangga. Masya Allah. Baiklah, Abah, yuk kita ke atas ya. Maka yuk. Oke, sahabat siap, ikuti terus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya waliullah. Assalamualaikum ya rijalullah. Assalamualaikum ya rijal goib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Oke, bismillah. Bismillah. Alhamdulillah. Masya Allah. Ini kayaknya hutannya juga masih alami ya. Tadi sempat saya lihat ada hewan apa? Kalong atau apa ya? Kelawar besar itu. Kelawar kalong emang ini deh. Masih banyak komunitas kalong di sini ya? Alhamdulillah masih Pak. Karena tidak diganggu habitatnya. Betul, betul. Beda itu. Saya dulu waktu kecil di Bogor, kebun raya itu masih banyak dipenuhi kalong. Sekarang musnah sudah. Udah nggak ada itu. Manusianya ya, Bah? Iya. Sudah robah alamnya. Masya Allah. Berarti memang pendidikan sejarah Panjalu ini dari kitab Babat Panjalu itu ya? Iya. Jadi udah punya literatur lah ibaratnya ya. Wah, hujan. Saya tertahan di sini. Hujan berkah. Iya, alhamdulillah. Bismillah. Bismillah. Saya mau lohor dulu ya. Oh, oke, sahabat siap. Kita telah berada di puncak Nusa Larang ya. Nusa Larang betul, Pak. Di sinilah disemayamkannya Rakyat Kencana. Rahyang Kencana. Rahyang Kencana. Karena memang ini sudah masuk waktu zuhur, kita ingin melaksanakan sholat zuhur, dan insya Allah kita akan lanjutkan wawancara dengan Ketua Yayasan Boros Ngora. Ini jadi ngos-ngosan gini saya. Sama, Pak. Sama, Pak. Oke, ikuti terus penerusan kami di Nusa Larang, Situ Lengkong, Desa Panjalu. Jangan kemana-mana, tetap di Syiar dalam gelap. Oke sahabat Syiar, kita sekarang menuju ke batu tulis yang ada di Situ Lengkong. Ini dia perjalanannya menyusuri pepohonan yang rindang. Rindang sekali, tapi jalannya bagus nih. Jalan setapaknya nih. Oke, Pak Ustadz sudah berada di batu tulis. Tapi aslinya itu batu apa? Batu. Ini aslinya tadi nggak ada batu, ini dibuat. Oh, ini dibuat. Dibuat ya? Tahun 98. Oh, tahun 90-an. Iya, bukan batu. Peninggalan zaman dulu gitu, bukan ya? Dan ini orang tulisan Sunda ini ya. Jujur. Baru-baru lama-lama. Mantap, hebat. Ya, yang dibuat-buat gitu. Yang dibuat-buat ya. Sebagai satu batu peringatan lah ya buat ini ya. Tapi kok Bapak bisa bacanya Pak ini? Ada kok, artinya ada. Ada ya? Ada itu di buku itu. Siapa ya di buku sejarah itu artinya. Berarti tulisan ini juga udah punah juga ini ya? Punah. Bukan papagon. Kalau papagon Panjalu mah kalau diartikan mah ya tulisannya dulu juga tulisan ini, tapi kan kalau diartikan kan seperti Panjalu tunggu rahayu tangkal ningwal ya. Mangan karena halal, pakai karena suci, ucap lampah ya. Sebenarnya itu ya. Itu ajaran Ibu Ratu kan, sili asah, sili asuh, sili asih. Pondok tuh menang disambung, panjang tuh menang dipotong. Oke. Ya, gunung tuh menang dilebur, sagara tuh menang dirusak. Wah, emang itu. Dalam emang gitu. itu kan dengan alam.
Betul. Antara dulu mah jadi dengan alam. Betul, Kalau benar. hablum minallahnya belum. Betul. Dengan alam, dengan manusia. Betul. Adanya itu Itu manusia emang dengan luar manusia biasa itu. karena Islam belum masuk, baru dengan Allahnya belum. Betul. Karena Islam belum masuk. Iya, penyempurnaannya Islam masuk. Iya, Wah. Islam. Kan Ibu Ratu menurut sejarah Panjalu, beliau yang membawa wiwitan. Oh. Yang membawa wiwitan itu Ibu Ratu. Zaman Ibu Ratu kan Panjalu itu adalah zaman kebataraan, zaman wiwitan, zaman Islam. Ya, zaman Islam dari Prabu Boros Ngora. Awalnya itu ya. Awalnya cikal itu bakalnya. setelah beliau membawa Islam. Begitu. Kalau Sang Hyang Tresna Jati itu siapa? Tresna Jati itu zamannya zaman kebataraan. Kebataraan. Ya? Kebataraan mungkin itu dari awal prasejarah. Tresna Jati itu di Gunung Bit, di Gunung Sawal. Tresna Jati, Anta Putih, Karimun Putih, Marangga Sakti, Batara Layah. Terus Rangga Gumilang, Gunung Bitung juga Bata Kebataraan, Sang Hyang Tunggal, Ratu Galuh, Nyakrawati Nusa Jawa, Babar Buana, Ratu Galuh Nusa Jagat, Cipta Pramana Dewa, Bleg Tambleg Raja Gulingan, Sang Hyang Ponggang dengan Ibu Ratu Pramana Dewi. Ratu. Nah, zaman kebataraan pun ada juga yang menjaga Panjalu tiap-tiap pojok. Panjalu itu kan yang batas-batasnya itu ada yang disebut wilayah, Batara Sembilan. Batara Sembilan di sanding Taman Batara Bukas Tangan, di Curugoong Batara Sipakuntilan, di sanding itu ada Sri Manggelung, di Cipalika Sri Manggelong, Celeteng Hulu Cimuntur Batara Kebopat Tenggal, di Tanggernya ada Sri Sekerwele, di Tenjolaya ada Lembu Dulur, di Golat ada Terus Patala, di Caroke Ganjar, di Gajah Agung di sana ada Batara Sri Ratu Lahuta. Itu 9 tempat gitu ya. Jadi dikelilingin kebataraan. Iya, semuanya. kebataraan itu pada zaman Prabu Cakradewa. Cakradewa. Cakradewa Berarti mungkin kakeknya Prabu Boros Ngora. Ayahnya. Oh iya, bapaknya ya. Ayahnya ya, kalau Prabu Cakradewa menurut sejarah Panjalu ini mah ya, terserah unsur sejarah dari Bogor dari mana-mana mah. Iya. Prabu Cakradewa itu kalau di Bogor disebutnya Munding Wangi itu. Munding Wangi. Siliwangi kedua. Iya, saya pernah dengar itu. Ya, terus kalau di Gunung Galunggung bisa disebut Kuncung Putih. Kuncung Putih, betul. Ya, itu. Cakradewa. Cakradewa. Persi. Dia punya anak 6 kan? Lembu Sampulur II, Gunung Tampomas Sumedang, Prabu Boros Ngora, Panji Barani, Ratu Mamprang Kancana Artaswayang, Ratu Punut Agung, yang bungsu Ratu Angga. Berarti ada hubungan dengan Tembong Agung juga? Tembong Sampulur Agung. itu, yang ke Tampomas. Emang di Tampomas Lembu Sampulur II, kakaknya yang Boros Ngora. Waktu Prabu Boros Ngora lagi mencari Islam, mempelajari Islam Ilmu di sejati Mekah. itu ya. Ya, kerajaan itu kan sudah diserahkan dulu kepada Lembu Sampulur II. Ya, anak yang paling besar. Prabu Cakradewa sudah menjadi pertapa Ya, resi di dia. Cipanjalu. Begitu datang Prabu Boros Ngora, setelah diperintahkan membuat danau, kerajaan diserahkan kepada Prabu Boros Ngora. Prabu Lembu Sampulur II disuruh memegang kawasan Gunung Tampomas Sumedang. Sumedang ya. Iya, gitu. Itu kalau bicara tahun, itu kira-kira kehidupan Prabu Boros Ngora itu. Prabu Boros Ngora abad ke-6, ke-6 ke-7. Masehi. Masya Allah. Soalnya kan belajar Islam dari Sayyidina Ali. Ali. Iya, Kanjeng Rasul wafat 632. Iya, betul. Menurut sejarah, Islam masuk ke sini itu juga pada 650 Masehi udah masuk. Yang Boros Ngora. Ada juga yang bawa sejarah dari mana, yang dari Surabaya, dari mana-mana. Yang Boros Ngora itu katanya lama di Mekah ikut perang Uhud. Perang itu berarti beliau itu kan bukan tabiin, tapi sahabat Allah alam itu nggak pernah saya sejarahkan itu ya. Jangan di ini, jangan deh. Iya. Banyak itu yang bawa sejarah. Berarti bisa dikatakan kerajaan Panjalu ini termasuk kerajaan Islam pertama di Nusantara. Islam pertama kalau belum Islam waktu itu, karena Prabu Boros Ngora kan tidak lama juga penyebaran Islam di Panjalu. Setelah diangkat jadi raja, beliau tidak lama menjadi raja. Beliau diserahkan kepada anaknya, satunya Haryang Kuning, beliau ke Haryang Kencana. Anaknya Muslim juga? Insya Allah Muslim. Karena ya? beliau di sini ada makam, Haryang Kuning juga ada makam. Berarti dia Raja Muslim Panjalu juga? Iya, Raja Muslim itu. Haryang Kencana ini jadi rajanya kan 104 tahun. Jadi rajanya, Masya Allah. Jadi rajanya itu 104 tahun. Jadi terus satu lagi mungkin deh yang saya kadang suka bertanya-tanya juga tentang korelasi Nusa Larang ini dengan bait-bait yang ada di prasasti Batu Tulis, Pak.
itu kan disebutkan kalau di skala waktu bencana itu dikebumikan di Nusa Larang. gitu. Iya. Itu ada korelasinya nggak dengan Nusa Larang itu? Atau betul ada tempat peristirahatan dari waktu bencana di tempat ini? Mungkin waktu kencana apa di skala wastu kencana atau haryang kencana, walau alam masih itu juga gitu saya itu kan. Iya, ada kesamaan kencana. Iya, ada kesamaan kencana karena kan yang di Surya Kencana yang di Gunung Bunder gitu ya, perasaan itu ya nggak asing lagi gitu. Betul. Gitu. Memang banyak kemiripan sih. Banyak kayak kemiripan. misalnya Surya Kencana Raja Pajajar dengan Surya Kencana Bupati Cianjur itu kan. Iya. Wiratanu Datar gitu Wiratanu kan yang punya Datar. anak Ya, Surya seperti Kencana juga. Ya insya Allah Cianjur juga kan cikal bakalnya tetap Dari sini Panjalu ya, juga. Panjalu, Ya, itu betul. yang dominannya dari Eyang Wiradipa. Eyang Wiradipa menurunkan yang menjadi dalam-dalam Bandung Wiradipa. itu dari Eyang Wiradipa itu. Tapi itu abad ke-13an mungkinnya yang Wiradipa itu. Oh, udah fase ini. Udah fase sebelum, tapi tetap sebelum para wali. Sebelum para wali emang. Oke, sahabat Syiar, memang sangat menarik ketika sejarah semakin lama semakin kita gali. Apalagi tentu saja tidak bisa dipungkiri, berbagai macam versi tentang sejarah di bumi Nusantara ini bertebaran di mana-mana. Bukan saja Panjalu, tetapi Pajajaran juga sama, Majapahit juga memiliki versi-versinya sendiri. Nah, ini pertanyaan terakhir nih, Bah. Ini juga mudah-mudahan menjadi satu motivasi ataupun edukasi pendidikan kepada kita. Menurut Abang bagaimana nih kita mensikapi berbagai macamnya versi sejarah dalam satu tempat ini? Bagaimana sikap kita itu ketika ada orang berbeda pendapat tentang perjalanan sejarah dalam satu tempat seperti itu, Bang? Ya kalau menurut saya kita suatu tempat punya sejarah. Kadang-kadang sejarah itu tidak bisa langsung ditelan oleh pikiran secara logika. Betul. Ada yang langsung masuk logika, ada yang masuk ke hati dulu, peresapan ya. Peresapan dulu baru ke logika gitu ya. Kalau saya setiap tempat sejarah ya saya ini saya tampung aja gitu. Tampung kan. yang dikumpulin lah seperti itu. Karena belum tentu dari sana bawa sejarah belum tentu saya percaya. Iya, betul. Saya juga pedar sejarah tidak memaksakan untuk percaya. Iya, belum tentu orang lain juga percaya. Hati yang bicara. Betul. Masing-masing batin yang bicara. Apalagi sejarah Panjalu kebanyakan di abadnya abad tua lah itu tua. ya. Abad-abad tua. Abad tua. Ya kalau Majapahit kan 1300. Iya, abad ke-13 itu. 13 mulai Belakangan Majapahit. Para wali juga 13. Iya, 13 14. Turun-temurun itu ya. Betul, memang itu apalagi udah lebih dari 1000 tahun ya. 1000 tahun ya. Masya Allah, jadi begitulah sahabat Syiar. Memang banyak sekali versi-versi sejarah. Namun yang perlu diingat adalah kita semua bersaudara. Apalagi ketika kita dilahirkan di bumi yang sama, di tempat yang sama, suku yang sama. Maka hindarilah perpecahan ataupun pertikaian ketika ada perbedaan dalam pandangan sebuah sejarah. Persaudaraan dan kesatuan tentu jauh lebih utama daripada kita mendahulukan ego atau pendapat masing-masing. Ketika kita ingin pendapat kita diterima, maka kita pun harus legowo dengan pendapat-pendapat yang lain. Karena memang sejarah yang asli sangat sulit untuk kita terangkan secara benar karena minimnya bukti-bukti sejarah yang ada pada diri kita. Mudah-mudahan penelusuran di Situ Lengkong dan juga Nusa Larang ini dapat memberikan pemahaman kita, edukasi kepada kita. Beginilah hakikatnya bangsa Indonesia yang memiliki akar budaya, akar sejarah yang sangat panjang. Dan mudah-mudahan dengan adanya tayangan ini mampu menyatukan kita dan menyadarkan kita. Sekaligus kita berupaya maksimal untuk tiada henti menggali sejarah para leluhur kita. Baiklah sahabat Syiar, insya Allah nanti malam kita akan melanjutkan dengan prosesi mediumisasi. Ingat, jaga terus iman, ilmu, dan amal kita. Dan tetap di Syiar dalam Gelap. Assalamualaikum Oleh sebab itu, jaga terus iman, ilmu, dan amal kita.